Putri Eliza, seorang gadis yang berlari di dalam gelapnya malam sambil membawa koper. Derap langkah kakinya mengusik kesunyian malam. Rupanya, dia sedang dikejar oleh dua orang pria. "Jangan lari," larangnya. Mereka berdua memakai jaket kulit dengan lambang bunga mawar berwarna biru pada dada kirinya. Aku sudah lelah. Kemana lagi aku harus mencari tempat aman untuk menghindar dari mereka?" rintih Putri dalam hati dengan napas tersengal-sengal. Karena tubuhnya lelah, dia istirahat sejenak untuk memulihkan tenaganya. Dia mengira kalau kedua pria tadi sudah tidak mengejarnya. Namun tak berselang lama, suara langkah kaki kedua orang itu semakin mendekat. "Gawat, aku sudah tidak kuat lagi, pasti aku tertangkap dan mati," katanya dalam hati. Putri memutuskan untuk bersembunyi di belakang tempat sampah yang besar. Di gang itu tempatnya gelap karena minim penerangan. Dia berpikir, tidak mungkin mereka tahu tempat persembunyiannya. "Kemana perginya gadis itu?" "Ya?" tanya salah seorang pria berambut hitam pendek kepada temannya. "Entah, kemungkinan dia belum jauh." "Ayo cari lagi," suruh pria yang satunya untuk kembali mencari Putri. Sementara itu, Putri masih bersembunyi dalam keadaan takut. Badannya menggigil karena malam itu sangat dingin. Dia masih mengamankan koper, sementara tangan yang lainnya tetap menggenggam erat boneka kesayangannya. Karena hanya boneka itulah yang dia miliki setelah kedua orang tuanya tewas dibunuh oleh komplotan penjahat. "Lulu, kalaupun aku mati sekarang, kamu harus tetap hidup dan balaskan dendamku pada mereka semua," bisik Putri kepada bonekanya. Seolah tahu kalau umurnya sudah tidak lama lagi. Suara tersebut tidak mungkin terdengar oleh mereka karena jaraknya cukup jauh. Tapi Putri masih bisa melihat mereka yang sedang mondar-mandir. "Hiks, tangis Putri lirih meratapi nasib hidupnya yang malang. Air matanya mengalir deras ke pipinya hingga tak terbendung. Lulu hanya boneka biasa yang tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, Putri menganggap kalau Lulu hidup dan punya nyawa layaknya manusia yang selalu menemani dan diajak bicara, meskipun Lulu tak sekalipun menjawabnya. Sebenarnya Putri ingin tetap hidup, karena dia punya niat balas dendam kepada para penjahat itu. Namun, sangat mustahil untuk menyelamatkan dirinya dengan situasi yang seperti itu. "Ayah, Ibu, maafkan aku jika tidak bisa menjaga nyawaku ini," gumam Putri dalam hati. Dia masih memikirkan bagaimana caranya agar terbebas dari kedua pria itu, lalu membawa barang berharga yang ada di dalam koper. Meskipun Putri tidak tahu isinya, tapi dia yakin kalau barang tersebut pasti sangat penting untuknya. Hahaha cih, tanpa disengaja, Putri bersin di tempat persembunyiannya, sehingga kedua pria itu mengetahui keberadaannya. Mereka pun mengenali suara tersebut. "Di sana!" teriak salah satu pria yang rambutnya disemir pirang. "Kau mau kemana lagi, gadis manis? Sini ikut Om," katanya merayu untuk bersiap menangkap Putri. Temannya berada di sudut lain untuk mencegatnya. Keduanya pun semakin dekat menuju ke tempat Putri berada. Namun, tidak ada orang yang bersembunyi di sana, karena Putri sudah berlari meninggalkan tempat persembunyiannya beberapa saat sebelum mereka datang. Dengan melihat jejak yang ada pada genangan air, kedua pria itu tahu kemana perginya Putri. Salah satu dari mereka berlari memutar untuk mencegatnya. Aksi kejar-kejaran pun berlanjut, hingga pada akhirnya, Putri terkepung. Dia mencoba berkelit untuk menghindari tangkapan kedua pria itu. Sungguh naasnya, setelah dia berhasil menghindar, Putri tersandung trotoar yang membuat keseimbangannya roboh. Dia pun terjatuh dan kopernya terlepas dari genggamannya. Saat dia mencoba mendapatkan koper itu kembali dengan merangkak, salah satu kakinya diinjak oleh penjahat itu. Putri mengerang kesakitan dan tidak mungkin bisa melangkah lagi. Dia hanya bisa pasrah karena tubuhnya sudah melemah. Kemudian, kedua pria itu memandang Putri dengan tersenyum jahat. "Jangan bunuh aku, Om, biarkan aku hidup," rintih Putri memelas kepada mereka berdua. Pria berambut pirang itu tidak punya hati nurani lagi dan langsung membopong Putri ke mobilnya, sementara pria yang lainnya menenteng koper. Mobil mulai berjalan, pria berambut hitam pendek berusaha membuka koper dengan sekuat tenaganya, tapi gagal. "Todoh, ikat saja dia," suruh temannya yang sedang mengemudikan mobil. Dia pun menuruti perkataan tamannya itu dengan mengikat Putri. "Gadis ini mau kita bawa kemana?" tanya pria yang duduk di belakang. "Ke rumahku saja dulu, karena aku ingin merenggut gadisnya dan merasakan tubuh mulusnya yang menawan,"
ujar pria yang sedang menyetir dengan tersenyum jahat. Putri yang mendengar ucapan pria itu pun meronta-ronta, dia berusaha melepaskan tali yang mengikat pada tubuhnya. Katakan di mana kuncinya? Tanya pria yang duduk di samping Putri. Aku tidak akan memberitahukannya padamu, karena koper itu satu-satunya harta milikku, peninggalan dari orang tuaku, tolak Putri. Dia masih berusaha melepas ikatan yang membelenggu tubuhnya. Hiks hiks hiks, tangis Putri tak henti-hentinya meratapi nasib hidupnya yang suram. Hentikan tangismu, berisik, bentak pria di sebelah Putri. Namun, Putri masih tidak mau menghentikan tangisnya. Karena merasa terusik, akhirnya pria itu membius Putri dengan meletakkan sapu tangan yang sudah diberi obat bius pada mulut dan hidungnya. Lambat laun, kondisi tubuh Putri pun melemah dan pingsan. Setelah beberapa saat, tubuh Putri tidak ada pergerakan lagi. Pria yang membius baru menyadari ada sesuatu yang aneh. Raihan, coba kau periksa wanita ini. Sepertinya sudah tidak bernapas, ujar Tommy dengan kebingungan sambil memeriksa kondisi Putri yang sudah tidak berdaya. Dia meletakkan jari kelingkingnya pada lubang hidung Putri untuk memeriksa napasnya. Bagaimana sih? Apa kau tidak melihat kalau aku sedang mengemudi? Tampik Raihan kesal. Kumohon, sebentar saja, pinta Tommy. Tadi kau apakan dia? Lanjut Raihan bertanya. Aku cuma membiusnya saja, ucap Tommy. Todoh, kau melakukan tugas dengan buruk. Rencanaku gagal total. Mana mungkin melampiaskan hasratku dengan seorang mayat? Cecar Raihan memarahi rekannya. Maaf, aku tak sengaja membunuhnya, ujar Tommy takut. Mobil yang dikendarai Raihan menepi dan berhenti di tempat sepi. Raihan sengaja melewati hutan untuk menjalankan niat buruknya. Tujuannya agar tidak diketahui oleh orang. Setelah dia kembali memeriksa kondisi Putri, dia baru percaya kalau detak jantungnya sudah berhenti. Menandakan kalau Putri sudah tidak bernyawa lagi. Sial, lemah sekali wanita ini, cecar Raihan kesal. Lantas, kita harus bagaimana? Tanya Tommy bingung. Tidak ada jalan lain lagi. Kita harus segera buang mayat wanita ini terlebih dahulu. Karena perasaanku tidak enak, jawab Raihan dengan sorot mata tajam. Baik, ayo cepat, sahut Tommy menyetujuinya. Lokasi mereka berada di atas tanjakan, di sebelahnya ada sungai yang mengalir tidak terlalu deras. Raihan terlebih dahulu memantau situasi, memastikan apakah tidak ada orang yang melihatnya. Setelah dirasa aman, dia membuka pintu belakang. Lalu mereka membopong mayat itu dan membuangnya ke sungai. Wanita malang itu meninggal mengenaskan sambil memeluk erat Lulu, boneka kesayangannya. Rembulan yang bersinar separuh dan hewan-hewan yang tinggal di hutan adalah saksi bisu pembuangan mayat Putri. Pikiran mereka berdua sudah tidak karuan, hingga tidak menyadari kalau sungai itu tidak bisa menghanyutkan jasadnya. Mereka pikir kejahatan yang dilakukan sudah bersih tanpa meninggalkan jejak. Akan tetapi, mereka tidak tahu nasibnya kemudian hari. Dengan tergesa-gesa, mereka berdua meninggalkan tempat itu untuk kembali ke tempat bosnya. Raihan, bagaimana kalau dia hidup lagi? Tanya Tommy takut. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup lagi? Cecar Raihan kesal dengan sifat polos temannya. Sebenarnya dia pun ada rasa takut, tapi dia menutupi ketakutan itu karena gengsi dengan temannya. Malam itu, Putri yang tadi terbunuh, nyawanya sudah berpindah ke alam lain. Boneka yang tadinya cantik dan bersih, seketika menjadi kotor dan bersimbah darah. Sorot matanya memancarkan cahaya kemerahan menyala, dan pada badannya timbul urat-urat berwarna merah, lalu terbang tak tentu arah. Hihihi, suara tersebut menggema dan sangat menakutkan. Setelah itu, dia terbang mencari target pertamanya.